Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga berada di kota. Jumpa kembali dengan Dulur Rahayu Channel. Ini konten atau kanal yang konsentrasi membedah soal berita-berita, terutama berita politik Kang Deddy Mulyadi. Juga vlog atau sesekali kita adventure ke gunung, kita hiking dan lain-lain. Hari ini kita akan menuju kegiatan Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi yang ada di Desa Sirna Manah, Kecamatan Bojong ya, Kabupaten Purwakarta. Ini kita ada di Kecamatan Wanayasa nih, tempat tinggal kita. Kita baru OTW nih sekitar jam kurang dari jam 4 ya. Nah ini alun-alun Wanayasa. Disinilah dulu sering Kang Deddy Mulyadi menggelar kegiatan-kegiatan ya. Kita ramai. Ini dibangun alun-alun Wanayasa ini oleh Kang Deddy Mulyadi. Di depan kita akan belok kiri ya. Kalau belok kanan itu ke Purwakarta. Di situ ada situ Wanayasa. Jadi sejarah Purwakarta tidak lepas dari sejarah Wanayasa. Kalau belok kiri ini lewat ke jalur Bojong. Ini sebetulnya jalur ini jalur yang penuh dengan tempat-tempat yang eksotik ya, pariwisata dan lain-lain. Nah ini udah belok ke kiri kita. Di kiri ini jalur ini adalah jalur vilanya Kang Deddy Mulyadi. Jadi Kang Deddy Mulyadi di sini punya villa yang bagus, dulu punya peternakan domba Garut. Nah kemudian ada sawah-sawah, sayuran dan lain-lain. Hanya mungkin karena sibuk, sepertinya jarang juga Kang Deddy Mulyadi ke sini nih. Di sini ada Cipulus. Nah letak villa Kang Deddy Mulyadi itu di Kampung Cipulus di Desa Nagro, Kecamatan Wanayasa. Di sini juga ada ponpes besar ya, yang dipimpin oleh almarhum dulu Kiai Haji Adang Badrudin ya. Sayang beliau sudah meninggal, guru kita semua, Pondok Pesantren Al-Hikam Salaf ya Cipulus, dan sekarang diteruskan oleh putra-putrinya, cucunya dan lain-lain, dan sudah menjadi pesantren yang besar ya. Presiden sering datang ke sini, para menteri dan lain-lain. Nah ini kita melewati Desa Sumurugul, desa yang kreatif. Di sini palurahnya Palurah Dani ya. Palurah Dani itu adalah Sekjen Abdesi Kabupaten Purwakarta. Nanti bisa kita lihat kreativitas dia membuat gapura menjelang Agustusan. Dan dia langganan kalau bikin kreativitas menjelang Agustus itu selalu juara. Nah ini kita depan coba ditengok, dilihat ya. Ini lihat, luar biasa kan. Pintu gerbangnya kreatifnya dia dari bambu-bambu dan lain-lain. Ini adalah Desa Sumurugul. Istrinya ada yang namanya Teh Wida. Teh Wida ini salah satu calon anggota legislatif. Sekalian nih promo nih. Dari Partai Gerindra, partainya Pak Prabowo Subianto, partainya Kang Deddy Mulyadi. Ini dari Dapil 3 ya, Teh Wida itu nyaleg nih. Nanti bisa didukung juga tuh. Oke. Ini kita sudah masuk sebentar lagi, ini Desa Cibuntu. Sama nih Pak Ikhwan nih, kadesnya. Kita kenal dengan para kades. Ini sebelah kiri nih balai desanya nih, dipenuhi sama bambu merah putih nih. Kemudian ini 2 desa yang kita lewati. Yang ketiga nanti di depan ada Desa Raharja. Teman sayang desanya di dalam ya, kita harus masuk gang. Itulah kawan-kawan perjalanan kita. Nanti kita akan sharing sepanjang perjalanan ini, dan kita akan berbagi cerita juga ke depan. Saya akan akan kita bedah bagaimana sih sebetulnya terjadinya panggung-panggung Safari Cinta Kang Deddy Mulyadi itu gitu. Mulai dari pemilihan tempat, lokasi dan lain-lain. Terus kemudian bagaimana suka duka, cerita-cerita orang-orang yang mempersiapkan panggung-panggung meriah yang selalu dihadiri oleh puluhan ribu warga dari berbagai kota ini. Kita nanti satu persatu akan kita ulas, akan kita angkat kisah-kisahnya dalam kanal Dulur Rahayu. Jangan lupa kawan-kawan, mohon juga didukung supaya channel ini berkembang, di subscribe, di like, di komen, dan di share juga ya. Tetapi juga jangan sungkan ketika ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang tidak
pantas diangkat oleh Dulu Rahayu, coba tolong juga kasih koreksi ke kita dengan senang hati. Kritik saran yang sifatnya konstruktif akan kita dengar. Oke. Nah, ini kita sudah masuk ke Cipulus nih. Ini di depan ini adalah gerbang Ponpes Al Hikamus Salafiyah Cipulus ya. Sini ada pesantren besar yang sudah berdiri puluhan tahun. Nah, ini gerbangnya, ini pondok pesantren Al Hikamus Salafiyah, ini ke dalam ya. Oke, di sini banyak sungai, banyak sawah yang indah, kemudian banyak villa-villa juga. Di mana nanti beloknya gang Villa Kang Deddy Mulyadi? Kita akan kasih tahu kepada teman-teman, karena saya dulu sering ke sawahnya beliau. Oke, ini villanya Kang Deddy Mulyadi. Ini beloknya villanya itu dari sini mungkin 1 kilo ya ke atas. Nah, ini gangnya villa gangnya. Nah, villa Kang Deddy Mulyadi itu ke sebelah kiri. Kalau kita akan naik, kita akan masuk ke desa tadi Raharja sudah ya. Oh iya, sekarang di depan itu desa Simpang. Ya. Ini masih Kecamatan Wanayasa ya. Kita masuk ke desa Simpang. Nanti balai desanya sebentar ada di depan. Dan perjalanan Kang Deddy Mulyadi adalah perjalanan politik kebudayaan yang selalu menebar kasih sayang dan cinta kepada sesama. Kemudian sering membawa pesan-pesan moral kearifan lokal, bagaimana orang desa mesti memiliki kesadaran tentang lingkungan, tentang alam, tentang ekosistem hidupnya yang harus terus memulai dijaga supaya hidup kita bahagia dan sejahtera. Nah, ini di sebelah kiri ini ada desa Simpang nih. Kita masuk ke desa Simpang. Ini masih Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Purwakarta. Kemudian nanti di depan ada desa Nangerang. Setelah desa Nangerang ada desa, kita lewat desa Cikeris, desa Bojong, kemudian kita akan lewat desa banyak desa, tapi sudah masuk ke Kecamatan Barangdan. Sebagai review bahwa kenapa saya sebut desa-desa, nama kepala desa, karena Kang Deddy Mulyadi beliau bisa memiliki pengikut jutaan yang banyak, bisa memiliki loyalis yang kuat, itu karena dia selalu berinteraksi dengan masyarakat desa, dengan para penguasa yang ada di desa ya. Di sini juga banyak pondok pesantren nih. Di sini saya dulu mondok ya. Jadi ketika saya masa-masa SMA di wilayah inilah saya kemudian menetap di pesantren untuk menimba ilmu. Di area sekitar desa Nagrog, desa Simpang, desa Nangerang, dulu banyak pesantren-pesantren yang yang secara keilmuan kiai-kiainya itu keren. Nah, ini di depan ini nih desa Nangerang ya. Ini desa Nangerang. Kemudian di depan ada farm. Farm itu apa ya? Ada area pertanian milik PT East West. PT East West itu kalau dalam bahasa Indonesianya PT-nya Cap Panah Merah. Dia adalah produsen sekaligus pabrik benih. Memang ownernya dari Belanda. Nah, ini di sebelah kiri nih. Di sebelah kiri ini, disinilah East West, PT East West melakukan riset-riset perbenihan di sini nih. Jadi banyak kunjungan-kunjungan kalau orang tahu bagaimana belajar cara breeding benih-benih tanaman ya di East West ya. Kalau pabrik distribusinya salah satunya pengemasan dan lain-lain itu di Purwakarta, di Pasar Minggu ya, di Benteng. Tetapi kalau dia produksi benihnya rata-rata di Jawa Tengah, Jawa Timur. Karena saya sering berinteraksi dengan teman-teman di sana. Kalau dia produksi benih di sini, di Purwakarta, itu cost-nya terlalu mahal, sehingga dia sering di daerah Jawa Timur ya. Aduh, saya batuk.
Udah kemarin saya nggak ikut live streaming ikut safari di Majalengka karena memang sakit ya. Demam sih, bukan sakit gitu, cuman demam doang, panas tiris lah gitu. Jadi kemudian saya tidak bisa ikut. Nah, sebetulnya ini sudah masuk ke Kecamatan Bojong ya. Ini sudah masuk ke Kecamatan Bojong, tetangganya Kecamatan Wanayasa. Nanti habis ini ada Kecamatan Darangdan, di mana safari Cinta Kang Deddy Mulyadi ini digelar. Di sini ada desa wisata banyak lah ya. Salah satu yang terkenal yang dibangun oleh Kang Deddy Mulyadi, dan nanti suatu waktu kita akan review, akan kita datangi tempat wisata itu adalah Kampung Tajur. Kang Deddy Mulyadi dulu berkontemplasi di hutan, bagaimana agar hutan-hutan yang ada di kaki ini masih masuk ke Burangrang itu lestari, tidak dibabat oleh warga. Akhirnya Kang Deddy menciptakan desa wisata. Rumah-rumah panggung itu banyak dikunjungi oleh para turis dari mancanegara bahkan. Dan ya dulu tahun berapa ya, 2011 berapa, saya pernah ikut ada World Festival, itu festival pemuda sedunia gitu. Itu ramai sekali. Orang-orang dari seluruh dunia itu hadir di Kampung Tajur ini untuk belajar bagaimana bercocok tanam, bagaimana beternak kambing, ikan dan lain-lain, bagaimana cara mengolah sawah, mencangkul, memelihara kerbau, menyabit rumput. Dan itulah sekitar tahun 2016-17 ya pada saat itu. Kang Deddy Mulyadi sukses menghadirkan para wisatawan mancanegara ke tempat ini ya, ke Desa Tajur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Oke, ini sudah masuk ke Cikeris ya. Kalau di kanan itu kita ada 2 desa ya. Kita hafal nih daerah area ini karena saya di sini ada sawah ya. Saya bercocok tanam di sini nih di kanan. Masuk saya sih masuk Desa Sindang Panon. Sebelum Desa Sindang Panon dari sini nggak jauh itu ada Desa Pawenang. Nah, kalau ke kiri itu ada Desa Cikeris, Pasanggerahan dan lain-lain. Itu ada desa-desa di dalam ya. Nah, ini daerah ini sudah masuk Kecamatan Bojong, Purwakarta ya. Oke, segitu dulu teman-teman. Ini saya lagi nyetir. Kita nanti bisa sharing-sharing lagi bagaimana perjalanan safari Cinta Kang Deddy Mulyadi yang selalu dihadiri oleh ribuan warga yang berjubel ya. Terima kasih. Mari kita tonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Oke kawan-kawan, ini dulur Rahayu yang ada di dalam negeri, yang ada di Malaysia, yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di Arab Saudi, dan di beberapa negara tetangga. Ini kita sudah ada di Darangdan, Kecamatan Darangdan ya. Ini di sini kompleks perniagaan. Nih di depan ini biasanya pasar. Sini ada beberapa perumahan. Nanti di depan itu kita masuk di Desa Sawit ya. Ini Desa Sawit sebelah kiri nih. Nah, Desa Sawit. Nah, kita di depan itu kalau belok ke kiri kita akan ke Padalarang, ke Bandung, akses mobil-mobil besar yang biasa lalu lalang bawa barang. Nah, kalau kita akan ke kanan karena kita akan turun ke Darangdan, ke lokasi ke Desa Sirna Manah ya. Ini masuk ke jalur mobil-mobil besar nih. Mobil-mobil yang angkut barang biasanya ya lewat jalur ini ya. Rencananya di depan itu ada exit tol di Sawit ya, Darangdan. Apakah sudah diresmikan atau tidak? Jadi nanti kalau saya mau ke Wanayasa pulang dari Bandung,
itu nggak harus keliling dulu ke tol Jatiluhur yang jauh di bawah ya, tetapi kita bisa exit di sini nih di Darangdan nih ada. Kita juga belum pernah cek. Kemarin terakhir saya pulang dari Bandung dari Ciumbuleuit Safari Cinta Kang Dede Mulyadi di Kecamatan Cidadap itu belum ada ya. Tapi kayaknya sekarang nggak tahu nih sudah ada atau belum. Jadi di sini ada exit tol dari sini nih. Oh kayaknya udah ada nih, tuh bisa lihat di belah kanan. Exit tolnya nanti dari sana tuh. Atau mungkin nanti kalau entry masuk nggak tahu nih bisa atau enggak. Dengar-dengar saya baru exit tol. Jadi pintu keluar tolnya di sini bisa gitu. Itu udah ada baliho Kang Dede Mulyadi dengan Partai Gerindra dan Aula. Dari sini itu kegiatan Safari Cinta Kang Dede Mulyadi lokasinya tidak terlalu jauh. Di depan ada Kapolsek Darangdan, ada Polsek, kemudian ada kecamatan. Nah, setelah kecamatan itu ada gang, nanti bisa masuk langsung ke Desa Sirnamana, Kecamatan Darangdan ya. Dan ini matahari itu dari arah barat, jadi tenggelam di ufuk barat. Ini senja nih, anak-anak senja ini, senja-senja begini enaknya memang kita nongkrong di ketinggian ya, di gunung ya, sambil ngopi gitu kan, sambil menikmati pemandangan. Ini bendera-bendera Partai Gerindra sudah terpasang seperti biasa. Bagaimana Kang Dede Mulyadi melakukan sebuah ikhtiar politik untuk Jawa Barat dan nasional. Karena seperti kita tahu Kang Dede Mulyadi adalah politisi yang memiliki kemampuan jam terbang untuk berkomunikasi dengan masyarakat itu sangat baik gitu. Dia mampu mengumpulkan massa tanpa harus membayar massa itu berkumpul. Ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu orang bisa berkumpul ketika mengetahui bahwa di situ ada kegiatan Kang Dede Mulyadi. Itulah hebatnya Kang Dede Mulyadi menjadi magnet bagi hadirnya massa. Ini bisa di-shoot di sebelah kanan. Ini adalah Kecamatan Darangdan ya. Kecamatan Darangdan. Kemudian yang sebelah sininya ada sekolah, ini ada gor. Ini Desa Darangdannya, kantornya tadi sebelah kecamatan ya. Nah, kalau masuk ke Desa Sirnamana, ini di depan nih ada belokan yang ke kiri. Jadi nanti kita bisa belok kiri ya.